Salam, ini perkenalkan nama saya Edwin Denang Jurau. Saya mahasiswa ini Stak Ekumene Kupang, Prodi Teologi semester 3. Nah, di sini ada kawan saya, teman berdiskusinya ini saya dengan ini teman berkomunikasi begitu. Nah, saya persilahkan untuk memperkenalkan nama ya, saya persilahkan. Baik, Kevin. Perkenalkan, nama saya Yakob Riksana Tangkuya. Saya dari Prodi PKGSD. Saya kembalikan ke Kevin. Ya. Nah, di sini saya langsung saja ini membahas materi ini komunikasi model-model komunikasi, yaitu ini model komunikasi ini XR. Begini, ini halo Kariksan. Halo, Kevin. Ya, apa kabar Kariksan? Baik, Kevin. Oh, ini Kariksan ini boleh tanya ya? Ya, boleh. Ya, ini Kariksan ini jam 5 sore ini Kariksan ada waktu kah atau tidak? Untuk jam 5 ini saya ada waktu. Ini di sini karena tadi saya ada dapat informasi dari dosen bahwa kita ada pertandingan bola futsal. Nah, kita akan melawan ini grup B. Karena kita ini sekarang ini disebut dengan ini grup A. Nah, apakah Kariksan mau ikut pertandingan ini? Ya, saya mau ikut. Oh, bagus sudah Kariksan ini. Kariksan siap-siap ya. Nanti saya jemput jam 5 sore ya. Ya, baik, Kevin. Ya. Ini siap-siap memang ini jam ini 4 ya. Soalnya saya juga ini buru-buru karena ini saya juga mau berketemu dengan keluarga saya yang di Sikumana di situ. Ya. Jam 5 tepat langsung Kariksan tunggu di depan rumah ya? Iya. Nah, ini terima kasih Kariksan. Ya, sama-sama, Kevin. Nida Kariksan, salam. Ya, salam. Ya. Ini peraturan di asrama. Banyak sekali peraturan di asrama yang harus kami ini lakukan di sini. Ini Kak Grendi. Ini banyak sekali. Contohnya kami harus bangun pagi, ini berdoa, ini bangun pagi jam 4 kami berdoa. Kami harus ini mengerjakan tugas di asrama. Nah, kami harus mengerjakan tugas asrama, yaitu bukti bahwa kami di sini adalah anak-anak yang diubahkan karakter. Nah, di sini kami ada juga peraturan Kak Grendi bahwa kami ada peraturan juga mengenai siapa yang tidak ikut doa pagi atau siapa yang tidak ini ikut doa mahasiswa, kami akan mengumpulkan HP begitu. Mengumpulkan HP sepanjang hari kami tidak pegang HP. Nah, dan ini ada lagi peraturan bahwa ini kalau kami tidak ikut doa pagi juga atau doa mahasiswa, kami ini pergi di hutan untuk ini cari kayu mati begitu. Nah, disitulah ini yang membentuk karakter kami di asrama ini. Nah, bukan hanya ini membentuk karakter kami saja di asrama ini, tetapi bagaimana kami ini ubah diri kami atau ubah wajah begitu, untuk kami perkenalkan kepada orang bahwa kami ini meneladani ini Yesus itu sendiri. Nah, disitulah ini kami di sini bahwa ini kami diatur oleh peraturan, bukan peraturan saja yang atur, tetapi bagaimana kami taat kepada Allah itu sendiri atau Tuhan Sang Pencipta kami. Bukan hanya ini karena kami melanggar peraturan di asrama atau segala macam, tetapi bagaimana kami taat kepada Tuhan yang ini memiliki kehidupan kami.
Nah, banyak sekali ini peraturan di asrama ini. Ini contohnya kami setiap pagi itu kalau kami sudah bangun habis doa, kami akan pel atau sapu ruangan begitu. Nah, di situ yang membuat kami ini merubah ini pola pikir kami atau karakter kami, bahwa kalau dulu kami ini ketika kami belum masuk di asrama ini atau kami masih ada di kampung, nah di situ kapan saja kami mau bangun. Tetapi saya bersyukur bahwa ini kami semua anak asrama di sini bersyukur bahwa kami masuk di tempat ini untuk diubahkan karakter, bagaimana mengenal Tuhan atau bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Nah, disitulah nanti ini bukan kami saja ini yang kami belajar sini, bukan kami saja yang diubahkan karakter atau mengenakan hidup seperti Kristus, tetapi bagaimana ini wujud kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita untuk menyampaikan kebenaran firman, atau bagaimana ini keadaan kami di tempat ini selama kami berkuliah, kita ini berbicara kepada orang tua kita bahwa kebenaran yang bagaimana, atau kebenaran yang melampaui kehidupan kita yang bagaimana, yang benar begitu. Nah, disitulah yang ini membuat kami ini berubah pola berpikir di tempat ini atau karakter kami. Saya bersyukur, yang saya bilang tadi, saya sangat bersyukur bahwa bukan saya saja yang diubah, atau ini bukan saya sendiri saja yang diubah. Bagaimana nantinya ini saya mendapat kebenaran di sini, atau bagaimana dibentuk karakter saya ketika saya pulang di kampung saya, bagaimana saya sampaikan kepada orang tua saya tentang kebenaran yang sebenarnya. Nah, ini demikian ini informasi yang saya sampaikan mengenai ini komunikasi model ini Aristoteles ini. Nah, itulah contohnya. Terima kasih. Salam, ini perkenalkan nama saya Edwin Denang Jurau. Saya mahasiswa dari Stak Ekumeni Kupang, Prodi Teologi semester 3. Nah, di sini ada kawan saya Kak Arwin yang mendengarkan suatu komunikasi saya, yaitu model ini Laswell, kasih Laswell, yaitu siapa yang berbicara, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa. Nah, di sini kita langsung saja bahwa siapa yang berbicara. Nah, yang berbicara di khotbah itu adalah Bapak Joni sendiri. Nah, mengatakan apa? Nah, di situ Bapak Joni mengatakan suatu firman mengenai jubah Kristus. Nah, di situ kita belajar mengenai jubah Kristus, yaitu kalau kita berbicara dengan jubah ini sama dengan baju. Nah, banyak orang yang berpikir bahwa jubah itu adalah baju atau baju biasa, banyak yang mengatakan. Tetapi jubah yang dikatakan ini Bapak Joni sendiri ini adalah ini kehidupan Yesus. Bagaimana kita kenakan hidup seperti Yesus, yaitu taat sampai mati di kayu salib. Nah, melalui apa? Nah, di sini Bapak Joni ini sampaikan kebenaran firman ini melalui YouTube. YouTube ini bukan hanya YouTube saja, masih ada lagi ini TikTok, segala macam. Nah, kepada siapa? Nah, kepada kita yang mendengarkan atau masyarakat yang mendengarkan itu. Nah, di situ kita sebagai orang percaya atau sebagai orang yang beriman, bagaimana kita kenakan jubah itu di dalam kehidupan kita, atau bagaimana kita memancarkan hidup Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita, yaitu melalui teladan kita Yesus Kristus. Nah, Yesus Kristus ini sudah kenakan hidup seperti Bapanya. Nah, di situ ini Yesus memancarkan kehidupan Bapanya di dalam kehidupannya. Sama juga dengan kita, harus kita pancarkan kehidupan ini Allah itu sendiri. Nah, melalui teladan kita yaitu Yesus Kristus. Dampaknya adalah ini bagaimana kita sebagai orang percaya ini
mengenakan hidup ini Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, atau bagaimana kita kenakan hidup Yesus di dalam pribadi kita ketika kita hadir di masyarakat atau ketika kita pulang di kampung masing-masing. Kita pancarkan kehidupan Yesus itu sendiri di dalam kehidupan kita, karena ini kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya itu bukan hanya kita omong saja, tapi bagaimana kita lakukan. Nah, itulah ini komunikasi modal ini Laswell, komunikasi ini Berlo, yaitu komunikasi Berlo ini contohnya dari bawah ke atas. Nah, dari bawah ke atas, misalnya saya tanya kepada Kak Arwin karena dia sebagai kakaknya saya. Nah, ini saya tanya mengenai tentang ini apa yang dialami di asrama. Ini Kak Arwin, ini selama ini apa yang Kak Arwin alami di dalam asrama ini? Yang kami alami di asrama ini dalam musim kemarau ini, kami sering mengalami kekurangan air. Jadi kebutuhan air kami itu sebenarnya sangat penting, tapi kami mengalami kekurangan. Dan bagaimana solusinya agar kami bisa mendapatkan air untuk mandi, untuk masak, dan untuk melakukan sesuatu. Ini kalau Kak Arwin ini di sini di asrama ini sering ini kalau tidak ada air di asrama ini sering Kak Arwin pergi mandi di mana saja? Kalau saya sering mengambil air di sumur tetangga, dan itu cukup, tapi di sekian banyak anak asrama pasti sangat kesulitan untuk mendapatkan air. Bagaimana solusi dari masalah yang kami hadapi di asrama ini? Kalau solusinya ini mungkin ini Kak Arwin ini berbicara dengan ini Bapak asrama atau bagaimana, dan ini kita ini membuat ini sumur bor atau segala macam. Nah, itu solusinya yang harus Kak Arwin berbicarakan atau berdiskusi dengan Bapak asrama. Nah, inilah ini model ini komunikasi Berlo. Saya langsung ini ke komunikasi model ini TUBS. Ini Kak Arwin sekarang ini lagi baca apa di situ ya? Saya sering membacakan masalah lingkungan dan masalah kebersihan lingkungan, di mana kebersihan lingkungan itu sangat penting, apalagi di lokasi asrama, di mana fasilitas ini fasilitas yang sangat penting, dan kita harus memiliki kerjasama dalam memperhatikan kebersihan lingkungan. Itu yang saya pelajari di sini. Oh, ini itu saja yang Arwin pelajari dalam ini buku itu. Ya, jelas, karena di buku ini menjelaskan bahwa ini ketika lingkungan tidak bersih akan berdampak terjadinya populasi dan kesehatan bagi kita yang hidup dalam suatu lingkungan. Ya. Nah, disinilah ini